Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Muhammad Rifki Yahya dengan NPM 23100102666 dari kelas 4O reguler pagi Banjarmasin. Jadi di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Visual 2 dengan dosen Bapak Ramdhani. Untuk pertama-tama saya mulai dulu dari main PY. Jadi untuk di main PY ini ada yang namanya bagian import library yang sudah saya tandai dengan tanda pagar di sini. Untuk bagian ini itu adalah proses import modul dan form yang diperlukan oleh aplikasi SYS digunakan untuk menangani proses keluar dari aplikasi nantinya. Qt widget diimpor dari PyQt5 untuk membangun antarmuka pengguna. Sementara itu, form petani dan form lahan diambil dari file petani PY dan lahan PY agar kita bisa memanggil dan menampilkan form-form tersebut dari menu utama. Selanjutnya, di sini ada pembuatan kelas jendela utama. Jadi, pada bagian ini dibuatlah kelas utama main window yang menjadi tampilan awal saat aplikasi dijalankan. Kelas ini merupakan turunan dari QMainWindow yang artinya ia memiliki semua fitur dasar sebuah jendela utama. Dalam metode init, kita memanggil konstruktor induknya menggunakan super, lalu memberi judul pada jendela dengan setWindowTitle dan menentukan ukuran serta posisi jendela dengan setGeometry. Selanjutnya, di sini ada pembuatan dan penempatan tombol. Jadi di dalam jendela utama kita menambahkan dua tombol, satu untuk membuka form petani dan satu lagi untuk form lahan. Tombol-tombol ini dibuat menggunakan QPOS button, lalu diatur letaknya dengan set geometri. Selanjutnya masing-masing tombol dihubungkan ke fungsi tertentu menggunakan klik connect. Sehingga ketika tombol diklik, aplikasi akan menjalankan fungsi untuk membuka form yang sesuai. Selanjutnya di sini ada fungsi untuk membuka form petani. Fungsi ini dijalankan saat tombol form petani ditekan. Di dalamnya dibuat objek form petani lalu ditampilkan dengan show. Setelah itu jendela utama ditutup dengan self close agar tampilan hanya fokus pada form petani dan tidak membuat pengguna bingung dengan banyaknya jendela. Selanjutnya di sini ada bagian fungsi untuk membuka form lahan. Cara kerja fungsi buka lahan ini sangat mirip dengan buka petani. Hanya saja objek yang dibuat adalah form lahan. Tujuan utamanya juga sama, yaitu menampilkan form tertentu dan menutup jendela utama setelahnya. Yang terakhir, pada bagian main.py ini adalah menjalankan aplikasi. Jadi, bagian paling akhir dari file ini bertugas untuk menjalankan aplikasi. Block if name dan main ini memastikan bahwa bagian ini hanya dijalankan saat file main py dijalankan langsung, bukan ketika diimpor. Di dalamnya, QApplication dibuat sebagai fondasi utama dari aplikasi PyQt. Setelah itu, jendela utama main window dibuat dan ditampilkan ke layar. Terakhir, aplikasi dijalankan menggunakan app-exec agar tetap aktif dan merespons semua interaksi dari pengguna. Selanjutnya kita berpindah pada koneksi PY. Jadi di koneksi PY ini ada tiga bagian. Bagian yang pertama itu ada import library koneksi MySQL. Jadi pada baris pertama kode ini berfungsi untuk mengimpor library MySQL connector, yaitu modul bawaan dari package MySQL connector Python yang digunakan agar Python bisa terhubung dan berkomunikasi dengan database MySQL. Tanpa mengimpor modul ini, kita tidak akan bisa menggunakan fungsi-fungsi yang berkaitan dengan database seperti membuka koneksi dan menjalankan perintah SQL. Untuk bagian kedua, di sini ada membuat fungsi koneksi. Bagian ini mendefinisikan sebuah fungsi bernama koneksi. Fungsi ini dibuat agar kita tidak perlu menulis ulang kode koneksi di database setiap kali ingin mengakses MySQL. Cukup dengan memanggil koneksi di file lain, maka koneksi database akan langsung aktif dan siap digunakan. Yang terakhir ada bagian mengembalikan objek koneksi. Di dalam fungsi digunakan fungsi MySQL connector untuk membuka koneksi ke database.
parameter yang digunakan menjelaskan bagaimana koneksi dibangun. Jadi di sini itu ada 4 koneksi, yaitu yang pertama itu ada host, dalam petik 2 localhost, berarti database MySQL berada di komputer lokal, bukan di server luar. Yang kedua itu ada user, adalah username default dari MySQL. Yang ketiga ada password, berarti tidak ada password yang digunakan karena di situ saya menuliskannya kosong. Dan yang terakhir ada database. Jadi nama database saya itu Python strip 2310102666, yang dimana itu adalah npm saya sendiri, yaitu menunjukkan nama database yang ingin dihubungkan. Dalam hal ini database dengan nama Python 231010102666 tadi. Jadi fungsi ini akan mengembalikan objek koneksi MySQL yang bisa digunakan untuk menjalankan query SQL seperti select, insert, update, dan delete. Selanjutnya kita beralih pada file petani.py. Jadi pada file ini itu ada yang pertama-tama bagian import library dan koneksi database. Jadi bagian awal kode ini digunakan untuk mengimpor modul yang dibutuhkan, QWidgets dan UIC, berasal dari PQT5 dan digunakan untuk membuat tampilan antarmuka pengguna. Fungsi UIC load UI akan memuat desain form dari file .ui yang dibuat di Qt Designer. Kemudian koneksi diimpor dari file koneksi.py agar kita bisa mengakses database MySQL tanpa menulis ulang logika koneksi di sini. Selanjutnya itu ada pembuatan kelas form petani. Untuk bagian ini dibuat kelas form petani yang diturunkan dari QMain window di dalam struktur init. File desain form pada form petani .ui dimuat ke dalam jendela ini. Setelah form dimuat, 2 tombol pada form, yaitu tampil dan kembali, dihubungkan dengan fungsi masing-masing. Tampilkan strip data untuk mengambil dan menyimpan data, serta kembali untuk kembali ke menu utama. Yang ketiga itu ada fungsi tampilkan data, ambil, validasi, simpan, dan tampilkan hasil. Jadi untuk yang pertama-tama itu ada bagian ambil dulu. Jadi ketika tombol tampil diklik, fungsi ini dijalankan. Pertama, data dari 3 input field, txt nama, txt alamat, dan txt telepon dibaca dan disimpan ke variabel. Data ini juga ditampilkan di konsol sebagai log. Selanjutnya itu ada bagian validasi. Untuk bagian validasi ini, jika salah satu file kosong akan muncul pesan kesalahan bahwa semua kolom wajib diisi. Jika nomor telepon bukan angka, maka akan muncul pesan bahwa hanya angka yang diperbolehkan. Semua pesan kesalahan juga dicetak ke konsol untuk keperluan debugging. Yang ketiga itu ada simpan. Jika data lolos validasi yang sebelumnya sudah kita inputkan, maka sistem mencoba menyimpan data ke dalam database MySQL. Proses ini dibungkus dalam blok try-except agar jika terjadi kesalahan, misalnya database tidak aktif, akan muncul pesan error yang jelas. Jika berhasil, data disimpan ke tabel petani dan koneksi database ditutup. Kemudian ada tampilkan hasil. Pada bagian ini, setelah proses selesai, baik entah itu berhasil ataupun gagal, form hasil akan ditampilkan menggunakan form hasil yang sudah saya buat. Form ini akan menampilkan pesan hasil proses dan pengguna bisa kembali dari sana. Impor dilakukan secara lokal di dalam fungsi, karena hasil .py bisa jadi tidak diperlukan saat aplikasi pertama kali dijalankan. Jika terjadi kesalahan saat membuka form hasil, pesan kesalahan juga akan ditampilkan di konsol. Dan yang terakhir, ada bagian fungsi kembali ke menu utama. Pada fungsi ini, saat fungsi ini dijalankan, tombol kembali diklik, ia akan mengimpor main window dari main.py, lalu membuat objek dari menu utama tersebut dan menampilkannya. Setelah itu, form petani ditutup
agar tidak muncul dua jenis sekaligus atau dua jendela sekaligus. Selanjutnya saya beralih ke bagian file lahan.py. Untuk bagian lahan ini itu yang pertama-tama ada import library, form hasil, dan koneksi. Untuk bagian awal ini 3 hal penting diimport: Qt widgets dan UIC dari Qt 5 digunakan untuk membangun tampilan dan memuat file .ui yang berisi desain form. Form hasil diimport dari file hasil.py karena akan digunakan untuk menampilkan hasil proses input lahan. Kemudian koneksi diimport dari koneksi.py agar aplikasi dapat terhubung ke database MySQL saat menyimpan data. Selanjutnya itu ada membuat kelas form lahan dan mengatur tombol. Bagian ini membuat kelas form lahan yang merupakan turunan dari Qt main yang turunan dari QMain window. Di dalam konstruktor init file UI bernama form lahan.qi dimuat untuk menampilkan tampilan form. Kemudian dua tombol pada form yaitu tombol tampil dan tombol kembali dikaitkan dengan fungsi tampilkan data dan kembali. Artinya saat tombol ditekan, fungsi yang sesuai akan dijalankan. Selanjutnya di sini ada bagian fungsi tampilkan data, ada ambil, ada validasi, simpan, dan tampilkan hasil. Yang pertama kita bahas dulu ambil. Jadi pada bagian ambil ini saat tombol tampil diklik, fungsi ini akan dijalankan. Pertama-tama data dari input teks dibaca, txt nama lahan untuk nama lahan, dan txt luas untuk luas lahan. Nilai-nilai ini akan divalidasi dan disimpan ke database. Selanjutnya ada validasi. Untuk kode ini memeriksa apakah nilai dari luas lahan bisa diubah ke tipe float. Jika tidak bisa, maka akan muncul pesan bahwa luas harus berupa angka. Kemudian form hasil ditampilkan untuk memberitahu pengguna bahwa input tidak valid. Lalu fungsi langsung dihentikan dengan return. Selanjutnya di sini ada penyimpanan. Jadi pada variabel hasil disiapkan untuk menyimpan pesan hasil proses, dan di B diatur awalnya sebagai non agar bisa dicek di bagian finally nanti ketika ingin menutup koneksi database. Selanjutnya itu ada simpan berhasil. Untuk bagian ini block try mencoba melakukan koneksi ke database menggunakan fungsi koneksi. Setelah terkoneksi, dibuat kursor untuk menjalankan query SQL, yaitu insert into, menyimpan nama lahan dan luas ke dalam tabel lahan. Jika berhasil, maka database dan menyimpan datanya secara permanen dengan commit, dan pesan keberhasilan disusun dalam variabel hasil. Selanjutnya ada bagian simpan gagal. Jika terjadi kesalahan saat menyimpan data, misalnya database tidak aktif atau query salah, maka akan masuk ke blok accept dan pesan error akan disimpan ke dalam hasil. Selanjutnya ada bagian penutup koneksi database. Setelah proses penyimpanan selesai, baik berhasil maupun gagal, koneksi database ditutup pada bagian finally. Penutupan ini dibungkus lagi dengan try except agar tidak menyebabkan error tambahan jika DB ternyata belum dibuat atau tidak bisa ditutup. Selanjutnya ada tampilkan hasil. Pada bagian ini, setelah semua proses selesai, baik sukses maupun gagal, maka jendela form hasil akan dibuat untuk menampilkan pesan kepada pengguna. Pesan ini adalah isi dari variabel hasil dan pengguna akan tahu apakah proses berhasil atau tidak. Dan yang terakhir, pada bagian lahan.py ini ada fungsi kembali ke menu utama. Fungsi ini digunakan saat tombol kembali diklik. Fungsinya adalah untuk kembali ke menu utama dengan cara membuat objek dari main window, menampilkannya dan menutup jendela form lahan saat ini. Dengan cara ini, pengguna diarahkan kembali ke halaman awal tanpa menutup seluruh aplikasi. Dan selanjutnya serta terakhir ada hasil.py. Untuk bagian ini
Yang pertama itu ada import modul PyQt 5. Bagian ini mengimpor modul Qt Widgets dan UIC pada PyQt 5. Qt Widgets digunakan untuk membuat komponen antarmuka pengguna seperti dialog, tombol, dan teks area. Sementara itu, UIC digunakan untuk memuat tampilan dari file desain .ui. Dalam hal ini adalah hasil UI yang berisi tampilan dialog hasil. Selanjutnya itu ada pembuatan kelas form hasil. Pada bagian ini, kelas form hasil dibuat sebagai turunan dari QDialog karena ia hanya ditampilkan sebagai jendela pop-up pada konstruktor init. Form hasil .ui dimuat ke dalam jendela ini menggunakan UIC load UI. Form ini akan digunakan untuk menampilkan pesan kepada pengguna. Ketiga, ada menampilkan pesan hasil dan konfigurasi awal. Jadi setelah form dimuat, nilai parameter hasil teks berisi pesan sukses atau gagal ditampilkan ke dalam widget txt hasil. Kolom teks ini juga diset sebagai read only, artinya pengguna tidak bisa mengedit teks tersebut. Kemudian tombol btn kembali dihubungkan ke fungsi kembali agar saat diklik pengguna akan diarahkan kembali ke jendela sebelumnya, entah itu form petani, form lahan, atau menu utama. Variabel kembali strip ke digunakan sebagai penanda dari mana form hasil ini dipanggil. Misalnya jika berasal dari form lahan, maka nilainya lahan, sehingga sistem tahu jendela mana yang harus dibuka kembali nanti. Selanjutnya dan yang terakhir ada fungsi kembali ke jendela sebelumnya. Jadi untuk bagian ini itu fungsi kembali akan dijalankan saat pengguna mengklik tombol kembali di form hasil. Pertama-tama, form hasil ditutup dengan self close. Setelah itu, berdasarkan nilai dari self kembali strip ke, aplikasi akan membuka kembali jendela yang sesuai. Jika nilai kembali strip ke adalah lahan, maka akan dibuat kembali form lahan. Jika petani, maka dibuka kembali form petani. Jika tidak ada nilai atau tidak dikenali, maka sistem secara default akan kembali ke menu utama, yaitu main window. Jadi di sini saya akan mencoba menjalankan program saya. Untuk tampilan program saya seperti ini. Pertama-tama itu akan muncul jendela dulu dengan dua pilihan, yaitu form petani dan form lahan. Di sini kita pilih form petani dulu. Untuk form petani, maka di sini akan muncul ada 3 inputan, yaitu nama petani, alamat, dan telepon. Jadi nama petani ini akan kita isi menggunakan nama saya saja, yaitu Muhammad Rifki Yahya. Alamat saya yaitu Kayu Tani 1, dan nomor telepon saya yang anggap saja kita di sini menggunakan NPM saya saja 231010266. Kemudian saya klik tampil, maka akan muncul jendela lagi, jendela hasil tadi seperti ini. Data berhasil disimpan, nama Muhammad Rifki Yahya, alamat Kayu Tani, dan telepon saya yaitu NPM saya. Kita kembali, maka akan kembali ke menu window, dan menu window pada form petani tadi. Kita kembali lagi, maka akan muncul lagi di atas sini jendela pilihan yang 2 tadi. Jadi kita di sini memilih form lahan lagi. Untuk form lahan itu ada 2 inputan saja, yaitu nama lahan dan luas. Nama lahannya anggap saja kita di sini menggunakan nama lahan Kayu Tani lagi, Kayu Tani 1, dan luasnya yaitu 12345. Kemudian kita klik tampil, maka di sini akan muncul jendela hasil lagi, yaitu data lahan berhasil disimpan, nama Kayu Tani 1, luasnya adalah 12345 M pangkat 2. Kita kembali, dan di sini kita tutup. Kemudian kita lihat pada database-nya. Untuk bagian database, yaitu saya menggunakan nama database Python 231010266, dan kita masuk ke dalam database petani dulu. Jadi untuk di database petani di sini tersimpan yaitu Muhammad Rifki Yahya, alamat Kayu Tani 1, dan nomor telepon saya yaitu NPM saya seperti tadi.
Nah, kemudian kita masuk ke database lahan. Untuk database lahan yaitu ada nama lahan, kayu tangi 1, dan luasnya tadi saya importkan 1, 2, 3, 4, 5. Jadi sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan kata atau kekurangan atau kurang dimengerti dari penjelasan saya memohon maaf. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.